Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini kita akan membahas tentang nilai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa. Nah, sebelum kita masuk ke materi ini, kita ingat kembali tentang perbandingan trigonometri, karena dia selalu berhubungan antara materi sebelumnya dengan yang sekarang ini, itu materi tentang trigonometri. Nah, kita ingat lagi tentang perbandingan trigonometri. Yang pertama yaitu sin ya. Nah, untuk mencari sin, demi cara mudah mengingatnya, depan bagi miring, sisi depan sudut dibagi sisi miring sudutnya. Kemudian cos sami, samping bagi miring, tan desa, depan bagi samping. Kemudian kosekan. Nah, kosekan ini kebalikan dari sin. Kalau sinnya demi, berarti kosekannya mide, miring bagi depan. Kemudian sekan. Sekan ini kebalikan dari cos. Cos sami, samping bagi miring. Jadi sekannya miring bagi samping. Kemudian yang terakhir kotangan. Kotangan kebalikan dari tangan. Nah, kalau tangan depan bagi samping, desa. Jadi kotangannya sade, samping dibagi depan. Nah, itulah perbandingan trigonometri untuk segitiga siku-siku. Nah, kita sekarang bahas tentang nilai perbandingannya pada sudut-sudut istimewa. Nah, ada 30 derajat, ada 0 derajat, ada 30 derajat, ada 45 derajat, ada 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, kenapa kok ini sudut-sudutnya disebut dengan sudut-sudut istimewa? Nah, dia disebut sudut istimewa karena sudut ini bisa dicari tanpa harus menggunakan kalkulator atau tabel trigonometri. Nah, sekarang kita akan menentukan nilai perbandingan trigonometri untuk sudut 30 derajat dan 60 derajat. Misalkan ada segitiga sama sisi ABC dengan sisinya 2, kemudian besar sudutnya adalah 60 derajat, masing-masing sudutnya 60 derajat karena besar sudut segitiga 180 derajat. Kalau segitiga sama sisi kita bagikan 3 karena masing-masing sudut pasti sama, jadi 60 derajat. Nah, kemudian segitiga sama sisi ini kita bagi menjadi 2. Nah, seperti ini ya, kita tarik dari titik A ini ke bawah. Nah, kita misalkanlah ini titik D ya, jadi terbagi menjadi 2 ya, terbagi menjadi 2. Nah, AD ini sebagai tingginya. Nah, kemudian setelah itu kita tentukan tingginya terlebih dahulu dengan menggunakan teorema Pythagoras ya. Teorema Pythagoras kan bisa digunakan kalau diketahui dua sisi pada segitiga siku-siku. Nah, di sini ada dua sisi diketahui, yaitu sisi AC dan sisi DC. Nah, kita bisa mencari AD-nya atau tingginya. Nah, untuk mencari AD atau tingginya, berarti AD kuadrat sama dengan ya sisi miring ya, sisi miringnya AC kuadrat dikurang dengan sisi DC, sisi yang lainnya, sisi DC, jadi DC kuadrat. Kemudian kita cari nih AD kuadrat sama dengan AC kuadrat, AC-nya 2, jadi 2 kuadrat dikurang DC-nya 1 kuadrat. 2 kuadrat hasilnya 4, kemudian 1 kuadrat 1, jadi 4 dikurang 1 hasilnya 3. Nah, di sini AD kuadratnya, berarti AD-nya tinggal kita akarkan. Akar dari 3. Jadi AD-nya akar 3 atau tingginya akar 3 di sini. Nah, setelah ketemu AD, baru kita bisa mencari nilai perbandingan trigonometri untuk sudut 30 derajat dan 60 derajat. Kita cari dulu yang 30 derajat ya. Nah, sin 30 derajat. Ingat, sin 30 derajat. Sin itu demi, depan bagi miring. Nah, kalau misalkan 30 derajat, ini kan sudutnya 30. Nah, sudutnya 30, berarti yang menjadi depannya adalah BD. Ya, kita ambil segitiga ABD ya. Nah, depannya ini ya, ini depan ya, depan sudut. Nah,
Berarti BD per AB. AB-nya adalah tetap sisi miring. Ini sebagai sisi miringnya. BD-nya 1, jadi 1 per AB-nya 2. Jadi 1 per 2 atau setengah ya. Jadi nilai sin 30 adalah 1 per 2. Kemudian kita cari lagi nih cos 30. Cos 30 cos sami samping bagi miring. Ingat ya, ini depannya ya. Ini depannya untuk sudut 30. Berarti ini depan, nah ini sebagai samping ya. Sampingnya AD, AD per AB, tetap miringnya AB. Jadi sama dengan AD-nya yang kita cari tadi akar 3 per AB-nya 2. Jadi akar 3 per 2. Atau bisa kita tulis 1 per 2 akar 3 ya. Ini sama saja ya dengan akar 3 per 2. 1 dikali akar 3 kan akar 3. Jadi akar 3 per 2. Atau 1 per 2 akar 3. Kemudian tangan 30. Nah tangan tan desa. Sisi depannya ya, depan dibagi sisi samping. Nah ini. Jadi BD per AD ya. BD per AD ya, sisi depan bagi sisi samping. Jadi BD-nya 1, jadi 1 per AD-nya akar 3. Jadi 1 per akar 3. Nah kita rasionalkan. Kalau misalkan akarnya berada di penyebutnya, kita harus rasionalkan dulu penyebutnya. Kita kalikan dengan akar 3. Kalau misalkan penyebutnya akar 3, kita kalikan akar 2. Kalau penyebutnya 2, berarti kita kalikan dengan akar 2 untuk merasionalkannya. Jadi 1 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3. Masing-masing pembilang dan penyebut dikalikan dengan akar 3. 1 dikali akar 3, 1 akar 3 per akar 3 dikali akar 3, 3. Ingat bahwa kalau misalkan akar ketika dikalikan akarnya bilangan yang di dalam akar itu sama, maka jawabannya bilangan itu sendiri, akarnya hilang. Jadi 1 per 3 akar 3. Misalkan nih kita mau mencari kosekan ya, kosekan 30. Kita tinggal lihat aja sin 30. Kosekan kan kebalikan, misalkan kita ambil 1 ya. Kosekan 30 derajat. Kosekan kan kebalikan dari sin. Kalau sinnya 1 per 2, berarti kosekannya 2 per 1 atau 2. Nah seperti itu aja untuk kosekan, sekan, dan kotangan ya. Nah kemudian untuk sudut 60 derajat. Nah kita cari sin 60 derajat. Nah, kita masih menggunakan segitiga ABD. Nah ingat kalau sin 60 derajat, kalau dia sin 60 derajat, ingat ya, yang menjadi depan itu adalah tingginya ya. Kalau sudut A tadi yang menjadi depannya adalah BD-nya, sisi BD. Tapi kalau dia 60 derajat, yang menjadi depan adalah tingginya atau AD-nya. Ingat tingginya, berarti sisi sampingnya BD, sisi depannya AD. Nah kita masuk, ini yang pertama sin 60 derajat. Sin demi depan miring, depannya AD per miringnya AB. AD-nya akar 3 per AB-nya 2. Jadi akar 3 per 2. Atau bisa ditulis 1 per 2 akar 3. Kemudian cos 60. Cos sami, samping bagi miring. Sampingnya adalah BD. Ingat ya, ini sebagai depannya. BD per miringnya tetap AB. Jadi BD-nya 1 per miringnya 2. Jadi cos 60 1 per 2. Kemudian yang terakhir tan 60. Tangan 60 tan desa, depan bagi samping. Depannya adalah sisi AD atau tingginya akar 3 per BD ya. Bagi samping, sampingnya adalah 1. Jadi akar 3 per 1. Akar 3 dibagi 1 tetap akar 3. Oke, sekarang untuk sudut 45 derajat. Nah, untuk menentukan nilai perbandingan trigonometri untuk sudut 45 derajat, kita buktikan dengan menggunakan persegi ya. Misalkan di sini ada persegi A, B, C, D dengan sisinya 1. Kemudian sudut besar sudutnya yaitu 90, karena kan setiap sudut pada persegi ini merupakan siku-siku. Siku-siku kan 90, 90, 90. Nah, kemudian persegi ini kita bagi menjadi 2. Nah, seperti ini nih, kita bagi dari A, kita bagi ini AC ya. Nah, atau diagonalnya, sehingga membentuklah 2 buah segitiga. Ya, 2 buah segitiga siku-siku. Nah, kita ambil salah satunya. Nah, seperti ini. A, B, C. Nah, di sini siku-siku 90, siku-sikunya di B. Otomatis di sini kan
setengahnya kan, ini sudut setengah, sudut A setengah dari sudut A nya ini ya. Nah, ini kan setengahnya, berarti kan 45. Kalau sudut A penuh kan 90, karena dia dibagi 2 maka sudutnya 45, sudut C juga sama 45 derajat. Nah, kemudian kita tentukan sisi AC-nya atau sisi miringnya dengan menggunakan teorema Pitagoras. Sebab kita tahu AC kuadrat itu kalau menggunakan teorema Pitagoras, AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, AC kuadrat sama dengan AB kuadrat 1, jadi 1 kuadrat tambah BC juga 1 kuadrat. Nah, AC kuadrat sama dengan 1 kuadrat 1 tambah 1 kuadrat 1, jadi 1 tambah 1 hasilnya sama dengan 2. Nah, AC-nya berarti tinggal kita akarkan pangkat 2 ya dari 2. Karena kalau pangkatnya 2 jadi akar pangkat 2. Cara menghilangkan pangkatnya diakarkan. Jadi AC-nya atau panjang AC-nya adalah akar 2. Nah, kemudian baru kita bisa menentukan nilai perbandingan trigonometri untuk sudut 45 derajat. Nah, kita tentukan yang pertama nih, sin 45 derajat. Kita tahu sin itu sin demi, depan bagi miring. Depannya ini ya. Kita ambil sudut yang A yang ini saja ya, kita ambil yang 45 derajat yang bawah saja. Yang depannya kan 1 nih atau BC. Kemudian per miring, miringnya adalah AC. Jadi 1 per akar 2. Nah, kemudian kita rasionalkan penyebutnya. Kalau misalkan akarnya ada di penyebut, jadi kita harus rasionalkan penyebutnya dengan cara sama-sama dikali akar 2. Kalau misalkan penyebutnya akar 3, sama-sama dikali akar 3, pembilang dan penyebutnya. Kemudian kita kalikan 1 dikali akar 2, 1 akar 2 per akar 2 kali akar 2 hasilnya 2. Kalau akar dikali akar, akarnya sama, maka hasilnya bilangan itu sendiri dan akarnya hilang ya. Atau akar 2 kali akar 2 kan 4. Akar 4 kan sama saja dengan 2. Nah, seperti itu. Kemudian cos 45 derajat, kosinus 45 derajat. Cos sami samping miring. Ini kan depannya, berarti ini sampingnya. Sampingnya AB dibagi AC. Sampingnya 1, AC-nya akar 2. 1 per akar 2. Ternyata sin 45 sama dengan cos 45 derajat nilainya. Maka untuk sederhananya 1 per 2 akar 2 sama saja kan. Jadi cara merasionalkannya sama dengan sin 45 derajat tadi. Kemudian tangan 45 derajat. Nah, tangan tan desa depan ya, ini depannya BC per samping, sanya samping 1 ya, atau AB ya, AB. Jadi BC per AB. BC-nya 1, AB-nya 1. Jadi 1 per 1. 1 bagi 1 hasilnya 1. Nah, misalkan kita mau mencari kosekan, sekan, kotangan sama dengan yang sebelumnya tadi ya. Kita harus ingat, misalkan mau mencari kosekan 45 nih, kosekan 45. Nah, ingat saja kosekan itu kebalikan dari apa? Kosekan kebalikan dari sin, kebalikan dari sin 45. Nah, sin 45 tadi kan nilainya 1 per 2 akar 2 ya, atau 1 per akar 2. Nah, kita ambil saja yang pertama ini, biar nanti hasil akhirnya nggak perlu lagi dirasionalkan bentuk akarnya ya. Nah, kita ambil saja yang pertama, 1 per akar 2. Nah, sin 45 kan 1 per akar 2. Nah, kalau kosekan kan kebalikannya, tinggal kita balik aja. Berarti kan akar 2 per 1. Akar 2 dibagi 1 hasilnya tetap akar 2. Nah, begitu yang sekan dan kotangan, sama cara mencarinya. Nah, sekarang untuk sudut-sudut istimewa yang terakhir, yaitu 0 derajat dan 90 derajat. Untuk menentukan nilai perbandingan trigonometrinya, kita buat lingkaran satuan ya, lingkaran. Kemudian lingkaran itu kita letakkan di dalam koordinat kartesius. Nah, seperti ini. Kita misalkan jari-jarinya 1 ya. Jari-jarinya 1, berarti titik koordinatnya adalah 1,0 ya di sini. Kemudian di sini 0,1. Kemudian di sini negatif 1,0 karena nilainya di sini titik untuk sumbu X. Kalau sebelah kiri kan negatif, jadi negatif 1,0. Kemudian 0, negatif
Nah, setelah itu kita tentukan perbandingan trigonometri untuk sin, cos, dan tan-nya. Nah, kita buatlah segitiga siku-siku ya. Kita tarik dari titik Y 0,1 ini di sini ke titik 1,0. Nah, nanti seperti ini. Nah, kita tarik sehingga terbentuklah segitiga siku-siku. Nah, di sini. Nah, kemudian kita misalkan di sini sebagai sudut alfanya. Nah, ini sebagai sudut alfa. Nah, di sini sebagai titik x-nya atau nilai x-nya, di sini sebagai y-nya, kemudian di sini sebagai r-nya. Nah, kemudian kita tentukan sin alfanya. Sin demi depan miring, depannya si y. Jadi y per miringnya r, y per r. Kemudian cos alfa, cos sami samping miring, ini sampingnya ya. Samping ini depan, samping x per r miringnya. Jadi x per r, tannya depan samping y per x. Nah, kemudian kita fokuskan dulu ke sudut 0 derajat ya. Untuk sudut 0 derajat kita ambil titik 1,0. Karena kan besar sudut 0 derajat, di sini besar sudut 0 derajat. Nah, di sini. Nah, kemudian kita tentukan dulu nilai r-nya dengan menggunakan teorema Pythagoras ya. Dari 0 ke sini kan nilainya 1 ya, nilai x-nya 1. Jadi r kuadrat sama dengan 1 kuadrat ditambah, kemudian y di sini nilainya 1 juga. 0 ya, y ini ya, yang ini ya, y-nya 0 ya, y-nya 0. Jadi 0 kuadrat. Jadi r kuadrat sama dengan 1 kuadrat 1 tambah 0 kuadrat 0, jadi 1 tambah 0 hasilnya sama dengan 1. Jadi r-nya kita kita akarkan untuk menghilangkan pangkatnya. Jadi akar 1 sama dengan 1. Nah, kemudian kita tentukan sin 0-nya. Nah, sin 0 derajat, sin tadi y per r, ingat y per r. Y-nya adalah 0, r-nya 1, jadi 0 per 1 hasilnya sama dengan 0. Kemudian cos 0, cos x per r, x-nya 1, r-nya 1, jadi 1 per 1, 1 bagi 1 hasilnya sama dengan 1. Kemudian tan 0 derajat, tan y per x, y-nya 0, x-nya 1, jadi 0 per 1 hasilnya 0, 0 dibagi 1. Nah, setelah ini baru kita masuk ke untuk sudut 90 derajatnya. Ini 90 ya, 90 derajatnya. Kita ambil titik 0,1 karena 90 derajat kan besarnya ini kan 90 derajat. Nah, ini maka yang kita ambil adalah titik ini ya, 90 derajat ke sini berarti 0,1. Nah, kita tentukan dulu r-nya ya. R-nya kita tentukan. R-nya caranya sama ya, karena kan masih segitiga ini, sama saja seperti yang tadi. Jadi R-nya sama dengan 1 di sini ya. Nah, baru kemudian kita tentukan sin 90. Ingat sin 90. Sin tadi y per r, y-nya adalah 1, r-nya 1, jadi 1 per 1 sama dengan 1. 1 bagi 1 sama dengan 1. Kemudian cos 90. Cos tadi x per r, x-nya adalah 0 ya, r-nya adalah 1, jadi 0 per 1, 0 bagi 1 hasilnya 0. Kemudian tan 90 derajat, tan y per x, y-nya 1, x-nya 0, jadi 1 per 0, 1 per 0 hasilnya sama dengan tak terhingga atau tak terdefinisi. Ini simbolnya ya, tak terdefinisi atau tak terhingga.